Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risandria Putra Setiawan. Saya absen 9. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Mirza Gratia Rosa dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Monika Ditiana, kelas 10E, absen 17. Nama saya Muhammad Gibran Aryansyah, absen 19. Saya Lika Gisha Mayaro, absen 4 dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Materinya adalah hidup berfoya-foya, ria dan sum'ah, takabur, dan sifat hasad. 1. Hidup berfoya-foya. Pengertian dalil hadis, dampak negatif, dan cara menghindari sifat berfoya-foya. Berfoya-foya adalah salah satu tindakan yang sangat tidak patut dicontoh, karena sifat berfoya-foya itu salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas dan boros dengan menghambur-hamburkan uang, harta yang ia punya. Pengertian peringatan tentang perilaku boros dan berfoya-foya juga dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 26-27. Dalam ayat tersebut Allah menyebut orang yang menghamburkan harta merupakan saudara setan yang ingkar kepadanya. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara setan, dan setan adalah ingkar kepada tuannya. Ayat di atas menegaskan bahwa pemboros itu adalah teman setan, dan Allah sangat membenci dengan orang yang berteman dengan setan. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang menggunakan harta dengan berlebihan. Contoh tabzir dan israf. Dalam penampilan ia memakai semua perhiasan, kalung, anting, cincin, dan lain-lain agar dilihat oleh warga sekitar. Dalam makanan dan minuman, seorang mengambil banyak yang mengambil makanan dan minuman pada acara tasyakuran. Dalam berbicara kata yang tidak penting, tidak perlu maupun secara langsung ataupun secara media sosial. Berikut ini adalah dampak negatif hidup berfoya-foya. Dampak sifat hidup berfoya-foya yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melainkan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri dengki dan pamer. Yang ketiga, bisa memicu prestasi apabila hartanya habis. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Berikut adalah dampak menghindari sifat hidup berfoya-foya. Cara menghindari sifat berfoya-foya yang pertama, lebih hemat jika berbelanja. Yang kedua, selalu bersyukur dengan apa yang ada. Yang ketiga, membiasakan bersedekah kepada orang lain. Yang keempat, saling membantu bersama. Dan yang terakhir, bersikap rendah hati. Lanjut ke bab 2, perilaku ria dan sum'ah. Ria adalah suatu sikap di mana perbuatan baik kita ingin dilihat oleh orang lain. Dalil Al-Baqarah ayat 264. Sum'ah adalah suatu sikap di mana perbuatan baik kita ingin didengar oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuat karena ria dan sum'ah, maka Allah akan memperlihatkan dan memperdengarkan niat orang itu pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Ciri-ciri sifat ria dan sum'ah. Yang pertama adalah tidak akan melakukan perbuatan baik apabila tidak dilihat orang. Amal atau perbuatan baik yang telah ia lakukan sering diungkit-ungkit atau disebut-sebut. Beramal atau beribadah hanya sekedar ikut-ikutan. Itu pun dilakukan apabila sedang berada di tengah-tengah orang banyak. Dan yang terakhir, selalu ingin dipuji oleh orang lain kebaikannya. Di sini ada ria dibagi menjadi dua, yaitu ria niat dan ria perbuatan. Ria dalam niat, ada seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk ria dalam niat. Dan ria dalam perbuatan, ada 3 sifat, yaitu seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah yang pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malamnya untuk sholat tahajud. Yang kedua, seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surban agar disangka sebagai orang yang soleh. Dan yang ketiga, ada seseorang memperlihatkan tanda hitam yang ada di dahinya agar disangka sebagai ahli sujud. Berikut
Ciri-ciri yang memiliki sifat riya dan summah adalah: 1. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan kepada orang lain. 3. Malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak terlihat oleh orang lain. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah keramaian. Dan yang kelima, amalnya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji orang lain. Dan di sini juga ada cara menghindari sifat riya dan summah. 1. Meluruskan hat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. 3. Memohon pertolongan kepada Allah. 4. Memperbanyak rasa syukur. Dan 5. Memperbanyak ingat kematian dan membiasakan hidup sederhana. Dan yang ketiga ada takabur. Di sini juga ada pengertian, dalil, dampak negatif, dan cara menghindari perilaku takabur. Pengertian dari takabur adalah sifat orang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Sifat dari takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tersebut ingin menerus menunjukkan bahwa dirinya hebat di hadapan orang lain. Takabur. Qala wa ahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha wa akhraja innaka minal as-saghirin. Artinya, Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu karena kamu sepatutnya tidak menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Surat Al-A'raf ayat 13. Dampak negatif sifat takabur. Yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Yang keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Cara menghindari sifat takabur. Yang pertama, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa menjadi orang yang paling baik dan benar. Yang kedua, mendapat menimbulkan perpecahan antar sesama. Yang ketiga, dapat merusak sendi persatuan dan kesatuan. Yang keempat, tidak suka berbuat benar dan tidak menerima kebenaran. Yang kelima, tidak memiliki keikhlasan dalam perbuatan sehingga semua yang dilakukan sia-sia. Hasad. Pengertian, dalil, hadis, dampak negatif, dan cara menghindari sifat hasad. Pengertian hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, baik berupa harta, benda, ataupun jabatan. Dalil hasad. Iyakum wa hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama ta'kulun naru hatoba. Artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia adalah 3 sifat hati ini antara lain hasad dengki, ria pamer dan berbuat baik karena ingin dipuji orang lain, dan ujub, angkuh sombong dan berbangga diri. Dampak negatif sifat hasad. Dampak negatif hasad adalah menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi susah, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan harga diri orang lain. Cara menghindari sifat hasad. Cara menghindari sifat negatif hasad adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari akibat yang ditimbulkan oleh sifat takabur, mensyukuri nikmat, perbanyak ibadah,